ya, nggak ada yang ditahan ya, dilaporkan bolak-balik nggak ada yang ditahan. Nah, baru kali ini ya. Wah, terima kasih buat tim Galarua yang sudah beraksi luar biasa. Ketua RT di Bandar Lampung, Wawan Kurniawan ditetapkan sebagai tersangka terkait aksi pembubaran GKKD. Dia membubarkan jemaat yang sedang beribadah beberapa waktu lalu. Barang bukti berupa rekaman CCTV, video, surat kesepakatan, surat izin, surat tanda lapor, pemeriksaan Wawan Kurniawan sebagai tersangka dengan persangkaan dugaan perbuatan pidana 156A, ya KUHP 175 KUHP dan 167 KUHP. Ya, tadinya cuman itu ya, ini ditambahin ya, karena Galarua datang tuh ditambahin 156A ya saudara ya. Wah, Shalom Yerusalem. Ya, hari ini tema kita saatnya minoritas bangkit melawan. Wah, luar biasa ya. Anda yang sudah lihat di YouTube komunitas kita ya, si Wawan udah masuk penjara ya, udah ditahan. Terima kasih kepada tim Galarua dan kepada Polisian Polda Lampung ya yang sudah menahan Wawan ya. Itu kalau nggak viral ya susah sih ya saudara ya. ini baru kali ini ada orang pelaku seperti ini langsung masuk ya saudara ya. Baru kali ini ya, saudara ya, dari kemarin lolos terus ya, baru kali ini kita laporan ya masuk ya. Nah ini kita akan lanjut ke Malang ya, Malang sama Tarakan ya, Malang sama. Coba kalau Batam kemarin mau, ya sudah masuk itu pelakunya ya. Nah ini sekarang kita Malang sama Tarakan, kita mau lanjutkan ya yang di Sumberjo itu sama yang di Tarakan kita mau lakukan. Sebentar, ini beritanya ada di Detik saudara ya, Anda bisa lihat berita di Detik ya. Galarua laporkan pelaku penghentian ibadah Lampung. Nah ini saja ya, lihat ya, Galarua. Kelihatan kan caranya gimana nih? Kelihatan nggak tuh saudara? Besar ya. Ya itu Galarua. Anda lihat di ininya ya di YouTube community saya. Galarua sambangi Polda Lampung ya. Nah ini ada beritanya juga ditetapkan jadi tersangka ya. Jadi ini dari Galarua ada yang sudah datang belum nih ya? Jadi tersangka nih ya. Jadi tersangka ketua RT yang bubarkan jemaat gereja di Lampung ditahan. Baru kali ini ya saudara ya. Sejak zaman 98 sampai dengan hari ini nih baru ada nih kejadian ini nih saudara ya. Jadi tersangka ketua RT yang bubarkan jemaat gereja Lampung dari dulu nggak ada ya, nggak ada yang ditahan ya, dilaporkan bolak-balik nggak ada yang ditahan. Nah, baru kali ini ya. Wah, terima kasih buat tim Galarua yang sudah beraksi luar biasa. Ketua RT di Bandar Lampung, Wawan Kurniawan ditetapkan sebagai tersangka terkait aksi pembubaran GKKD. Dia membubarkan jemaat yang sedang beribadah beberapa waktu lalu. Ya, dilansir Detik Sumut Kamis tanggal 16 Maret ya, kemarin ya. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Cawani Pandra Aryadi menyebut Wawan telah ditahan setelah menjadi tersangka. Ya, benar. Yang bersangkutan Wawan ditetapkan jadi tersangka. Saat ini telah ditahan di Polda Lampung ya. Pandra mengatakan ada 15 saksi yang diperiksa. Selain itu polisi sudah meminta keterangan ahli untuk melengkapi berkas pemeriksaan. Polisi menyita barang bukti berupa rekaman CCTV, video, surat kesepakatan, surat izin, surat tanda lapor, pemeriksaan Wawan Kurniawan sebagai tersangka dengan persangkaan dugaan perbuatan pidana 156A, ya KUHP 175 KUHP dan 167 KUHP. Ya, tadinya cuman itu ya, ini ditambahin ya, karena Galarua datang tuh ditambahin 156A ya saudara ya. Tadinya kalau nggak salah cuman 167 ya. Betul nggak ceritanya begitu? Sebentar, ini ada kali Lisoy nggak nih ya? Siapa nih ya? Lisoy atau Pak Santi Hammer kali ya? Sebentar. Mana nih Pak Santi Hammer nih? Tuh.
Ini kenapa nih ya Zoom-nya hari ini kok nggak mau nih? Oh, nih udah mau. Santiamer ada nggak? Santiamer. Pak Santiamer belum masuk ya? Oke, Lisoy. Nah, Lisoy. Ada Lisoy. Shalom, Pak Paul. Shalom. Cerita dong, ceritanya gimana tuh? Oh, Pak Santiamer aja kayaknya lebih Mana pas, Pak Pak. Santiamernya belum masuk nih. Pakai nama apa Pak Udah ada Santiamer? tadi. Pakai nama apa? Oh, Galarua. Oke nih Pak Santiamer nih. Oke, gimana Pak Santiamer nih kabarnya di Lampung nih? Baik, terima kasih teman-teman semua. Salam dulu ya di diaspora juga Pastor Paul, teman-teman di Indonesia. Jadi saya menyampaikan perkembangan daripada tindak lanjut kunjungan kita ke Lampung pada tanggal 26 Februari. Kalau kejadian pembubaran paksa dan penghinaan serta memaksa masuk ke pekarangan orang lain itu kan kejadiannya tanggal 19 Februari 2023. Ya, jadi kita langsung tanggal 25, 26 ke Lampung untuk mendapat informasi yang sebenarnya itu bagaimana. Karena yang kita baca dan dengar di medsos itu simpang siur, ya. Ada bilang sudah berdamai lah, FKUB-nya bilang salah komunikasi lah. Pokoknya simpang siur satu pun tidak akan bisa kita pakai sebagai dasar nanti untuk bertindak yang legal ya secara hukum. Nah, jadi kami kemarin pada tanggal 14, 15 ya sampai dengan 16 itu, tanggal 15 lah Selasa Rabu, berangkat lagi ke Lampung untuk menindaklanjuti informasi yang kita peroleh pada tanggal 25 dan 26 plus informasi perkembangan terkini mengenai penanganan daripada Wawan Kurniawan itu. Jadi secara inti adalah pertama kami kemarin ke Polda itu mendapat informasi bahwa Wawan itu sudah tersangka. Kemudian baru tadi pagi dapat informasi dari teman-teman GKKD bahwa dari Kadif Humas Polda, Wawan sudah ditahan hari ini, pagi tadi. Jadi begini yang ingin kami sampaikan adalah pertama bahwa kehadiran kami di sana ya untuk memenuhi apa yang sudah kami komitmenkan dengan GKKD ya beserta jemaatnya, yaitu kami mendukung sepenuhnya upaya-upaya yang dilakukan oleh GKKD di dalam hal membela hak mereka beribadah ya, dan mendukung sepenuhnya kalau mereka melakukan pelaporan, tapi ternyata laporan itu bukan dilakukan oleh GKKD. Nah, laporan itu justru dilakukan oleh anggota Polres Bandar Lampung karena dilihat video. Ya, dilaporkan ke Polres, tetapi 2 hari kemudian itu bulan Maret Februari, karena beritanya itu viral di mana-mana, maka Polda Lampung mengambil alih persoalan penanganan di Polda Lampung. Ya, jadi ini yang namanya laporan A. Jadi kita dari Galarua ke sana ingin melaporkan supaya kita punya legal standing untuk mengawal persoalan ini sesuai dengan janji kita dengan GKKD. Jadi bukan GKKD yang melaporkan, tapi justru dari internal kepolisian setempat, anggotanya. Deliknya delik hukum ya Pak Mala ya, tanpa ada pelaporan ya. Iya, jadi kita ke sana dengan lawyer kita untuk membuat laporan lagi. Membuat laporan mengenai Wawan ini ya, yang kita minta itu dicantumkan nanti pasal 156A. Masuk tadi Pak udah Pak. Nah, tetapi itu ya sesudah kita diberi informasi oleh mereka, Pak, ini laporan ini sudah masuk pasal 175, pasal 167, pasal 156A, udah masuk semua di situ. Jadi kalau Bapak nanti membuat laporan untuk objek yang sama, orang yang sama, tumpang tindih, jadi udah terangkum di sini, oke.
Kalau begitu, kami kan dari Galarua sejak awal sudah mendapat informasi dari anggota Galarua di Lampung bahwa ada kejadian begini di GKKD. Dan itu adalah kewajiban kami untuk melakukan advokasi. Nah, kalau misalnya ini nanti laporan kami ini tidak diterima oleh Polda, apa alasan kami, apa legal standing kami untuk menanyakan ini proses sudah sampai di mana? Harus ada itu Bapak, makanya kami perlu bikin laporan ini lagi. Oh, soal itu kita bisa atasi ya, tidak masalah. Begini, Bapak itu berhak itu menanyakan kita dan kita senang itu kata pihak Polda. Saya tidak sebutkan unit mana, ya karena ini sensitif. Bapak bikin begini bla 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 bla. Nah, intinya Pak dan teman-teman semua, Galarua itu punya legal standing untuk mengawal, mempertanyakan udah sampai di mana penanganan daripada kasus ini nantinya. Ya Pak ya, itu kita mendapat jaminan dari orang yang langsung menangani perkara atau penahanan dari penyelidikan dan mempersangkakan si Wawan ini. Ya, itu kita dapat jaminan. Oke, kalau begitu nggak masalah. Kita minta nomor teleponnya lah supaya bisa komunikasi. Jadi bagaimana ini Pak? Saya bilang, oke nggak masalah Pak. Boleh itu katanya. Ya udah. Nah, jadi yang ingin kita sampaikan di sini adalah teman-teman, jangan ada atau terlalu bukan disimpangkan ya. Ya, kita menempatkan proporsional aja. Pertama yang ingin kita sampaikan adalah kita waktu kami di Polda saya sampaikan begini karena ada isu-isu Pak. Kami datang ke sini tujuan kami seperti yang saya jelaskan tadi. Harapan kami Pak, harapan kami Polda ini menjadi role model atau percontohan di dalam menangani perkara-perkara seperti yang dilakukan Wawan. Ada atau tidak ada laporan daripada masyarakat langsung action. Ini luar biasa, ini bagus ya. Kan memang nggak ada laporan dari GKKD, nggak ada karena mereka sudah di tanggal 23 itu sudah disodorin Pak surat pernyataan kesepakatan bersama rekonsiliasi. Ya, ada itu tanggal 23 langsung dan di situ terlibat Kesbangpol, FKUB, KUA, Lurah, Camat, tokoh masyarakat. Nah, aneh ini kan, aneh. Ya nanti saya akan bicara soal surat pernyataan bersama kesepakatan rekonsiliasi ini ya. Saya akan nanti terangkan itu. Artinya mereka begitu gencar melakukan pendekatan kepada pihak GKKD untuk tidak melanjutkan persoalan ini ke hukum. Nah ini cara yang harus kita antisipasi. Nah, jadi GKKD di sini adalah sebagai saksi bukan pelapor. Ini yang disebut dengan laporan A. Nah, jadi sesudah kita sampai di Polda, kita dengar juga informasi akan ada demo, kan gitu. Karena ada surat dari salah seorang mengaku tokoh masyarakat di sana kepada Kapolda yang memohon supaya perkara penyelidikan daripada Wawan ini dihentikan. Ini tokoh masyarakat ini, siapa namanya kita nggak tahu, tapi itu ada suratnya. Nah, jadi selanjutnya adalah ketika proses penyelidikan dilakukan oleh Polda, maka Polda menanya, ya lah kalian kan sudah ada perdamaian, ini bagaimana? Itu rekonsiliasi. Jadi Polda ini aktif untuk menyelesaikan ini. Dihubungilah pihak GKKD, lah kalian kan sudah ada rekonsiliasi, ini bagaimana? Apakah kalian tetap mendukung proses hukum kepada si Wawan ini atau bagaimana? Nah, pihak gereja bilang kami konsisten Pak. Perdamaian atau rekonsiliasi oke, proses hukum kan seperti poin 2, bahwa kalau ada proses hukum kami silahkan saja, itu saja Pak. Oke, bikin pernyataan. Nah, dibikinlah pernyataan. Nah, selalu begitu Pak, pernyataan di poin kedua ada iming-iming akan diberikan IMB beribadah, ya IMB rumah ibadah, iming-iming begitu. Ya, kita bilang kepada GKKD, ya lain kali jangan buru-buru menandatangani lah. Tapi sudah, itulah manuver-manuver yang dilakukan mereka sebelum kawan ini ditahan, ya masih tersangka. Nah, kita baca semua itu Pak Paul, bahwa itu adalah merupakan suatu tekanan-tekanan dari luar kepada Polda. Maka kita bilang, Pak, kami percaya kepada Polda dan mendukung 100%. Kami mohon Polda tegak lurus kepada tugas kenegaraan. Apapun usaha kelompok-kelompok tertentu yang menekan Polda, kami berharap tidak goyah. Kalau Polda Lampung sampai goyah, berarti bagi kami ini tidak bisa menjadi contoh.
Jadi waktu kita berdiskusi begitu sambil cerita-cerita ngomong-ngomong, terketawa-ketawa, apa pokoknya saya baru pulang dari Jakarta sudah konsultasi saksi ahli katanya kan, temanin saksi ahli dia baru pulang dari Jakarta. Enggak, kita akan tetap tegak lurus, Kak. Ya baguslah. Itulah harapan kami kenapa datang ke sini. Pertama kami membuat laporan, tapi atas petunjuk Bapak tidak perlu karena sudah tercantum di situ 3 pasal, ya. Oke. Nah, jadi ditahannya Wawan ini ya memang selain daripada ada desakan dari seperti kita ini, juga ada teman-teman lain di sana. Teman-teman lain itu ada seperti siapa ini ya, Daily. Ada Daily itu orang Nias ya. Dia dari FKUB tapi dari PGI wilayah wilayah Lampung. Ada desakan-desakan itu, juga ada ormas ya, KNC kalau nggak salah itu. Nah, jadi ditahan ini, maka begini, persoalannya ini belum selesai. Kalau 175 antara ancamannya 1 tahun 9 bulan, ya itu adalah itu pembubaran paksa. Pasal 156A itu penghinaan maksimum 5 tahun. Pasal 167 memaksa masuk wilayah pekarangan orang 9 bulan. 3 pasal ini. Nah, yang perlu kita kawal ini pertama adalah di kepolisian. Oke, sudah dia udah tersangka ya, udah ditahan. Nanti kan tinggal ke P21. Kalau P21 nanti masih dikembalikan P19, kemudian P21 final, berarti persoalan sudah di tangan JPU jaksa. Kalau sudah di JPU ini kan polisi sudah bukan kewenangannya lagi. Nah, di JPU. Nah, JPU ini nanti yang membuat tuntutan bagaimana. Nah, kan kita lihat lagi di JPU ini siapa ini sampai nanti di persidangan. Jadi masih ada 2 tahap lagi. Jadi teman-teman, kita ini walaupun si Wawan ini sudah ditahan, kita jangan dulu langsung bergembira. Ini baru awal ini. Harus tetap dikawal ini di kepolisian. Oke, nanti di JPU. Di JPU ini bagaimana mengawalnya? Di sidang bagaimana? Maka gini. Pertama ingin saya sampaikan dulu apresiasi ya yang tinggi kepada Polres Bandar Lampung dan Polda. Ya. Bapak-bapak ini sudah melakukan tugas tanpa tugasnya lah, panggilan tugas. Tetapi kita harus mengerti bapak-bapak, ini polisi yang dua ini atau nanti yang menyidik ini atau Barreskrim ini kita harus pantau juga ini. Jangan-jangan ada tekanan-tekanan dari luar, polisi nanti yang berinisiatif baik ini, yang melaksanakan penegakan hukum dengan baik ini, jangan sampai nanti misalnya ada sesuatu karirnya terhambat lah, ini harus kita pantau juga. Ya teman-teman Galarua, kalau misalnya sesuatu terjadi kepada mereka karena melaksanakan tugas, itu tidak fair juga. Ya, kita berbincang-bincang, ya, karena kita lihat juga mereka terjadi berbincang-bincang udah setengah mati kerja mereka, mulai dari penyidikan, mengumpulkan bukti-bukti. Nanti di JPU tuduhannya dibikin rendah. Ini bikin polisi patah semangat, buat apa? Itulah yang membuat misalnya polisi ini ada yang betul-betul ingin mengabdi, tetapi sudah dia maksimal kerja di JPU nanti dibikin lagi tuntutan yang rendah-rendah. Marah ini polisi, akhirnya polisinya apa? Ya udahlah, bikin aja seperlunya. Nah, ini keterkaitan antara instansi juga harus menjadi kawalan kita, tambah pekerjaan ini. Jadi si polisi yang tadi yang saya katakan ini juga harus kita perhatikan, jangan sampai sesuatu terjadi kepada mereka karena melakukan tugas kenegaraan, penegakan hukum. Nah, di JPU nanti bagaimana? Di sidang nanti bagaimana? Maka seperti yang kita katakan itu, saya nggak perlu lagi sampaikan di sini bahwa nanti kita akan melakukan komunikasi intensif kepada Setnek, kepada Kemendagri, ke Kemenak, Polhukam, juga ke Kapolri, ya Kapolri ini, supaya yang 2 ini nanti yang berani ini Pak Paul, saya anggap ini yang 2 ini berani nih, ya berani. Jadi mungkin certificate of brave nanti kita kasih kepada mereka ini, suatu waktu nanti ya, supaya menjadi contoh. Nah, nanti di kejaksaan bagaimana ini? Kejaksaan dan kepolisian kan masih wilayah kewenangan daripada presiden. Jadi masih bisa di sini diamankan. Jadi kita minta tolong supaya dikawal ini. Kalau sudah nanti di persidangan lain lagi lembaga negaranya, tetap kita akan menyurat ke sana. Nah, selanjutnya adalah supaya ini penanganan yang sudah baik ini tidak mentah lagi, maka kita minta dengan sangat kepada pihak GKKD jangan mundur satu langkah atau satu kata pun. Sebab ketika nanti mereka mundur karena diintimidasi, diteror, ini bisa fatal semua ini. Artinya perkaranya udah restoratif justice saja penyelesaiannya. Jadi kita sampaikan ini kepada mereka, sekali maju Pak, Laskar Kristus itu tidak akan pernah mundur.
Bapak-bapak harus tetap teguh pada pendiriannya. Saya yakin nanti pasti ada masalah-masalah, tetapi saya minta jangan mundur, kita akan sama-sama. Itu penting. Saya kasih contoh di Batam, saya kasih contoh di Cilegon, saya kasih contoh di Cibelut ya, saya kasih contoh di Cilengsi. Kami rombongan Galarwadi menyampaikan dan meminta dengan sangat, kita ingin penyelesaian dari Lampung ini melalui GKKD menjadi role model penyelesaian perkara-perkara yang sama di seluruh Indonesia. Jadi jangan hanya memikirkan diri sendiri, Pak. Oh, dikasih nanti izin, terus Bapak mau, jangan. Ya, pertaruhkan sekali. Ya, kita memaafkan, iya. Tetapi tindakan hukum, tindakan pidana yang dilakukan seorang tetap harus dijalankan, ya, harus dijalankan. Itu prinsip kita dan itu prinsip Galarua. Jadi kita beri dukungan moral kepada GKKD, jangan mundur, apapun risikonya, jangan mundur. Nah, itu Pak yang bisa saya sampaikan. Tugas kita yang sudah ditahan kawan ini adalah baru awal, ya, baru awal karena mereka ini juga tidak akan tinggal diam. Jadi waktu kita di Lampung itu mendapat informasi, karena ada informasi dari orang kita lah ya, bahwa karena ini sudah tersangka si Wawan ini dan ada akan ditahan, mereka itu mengadakan apa kemarin itu ya, semacam istiqomah atau bukan istiqomah ya, rame-rame, ada tokoh masyarakat katanya, semacam doa bersama lah, ya, di istilah mereka istiqomah atau zikir atau apa itu. Artinya apa? Ini indikasi yang ditunjukkan bahwa mereka tidak menerima baik proses hukum yang dilakukan terhadap Wawan ini. Mereka akan selalu membela dia. Bagi kita sih nggak apa-apa ya, dalam arti nggak apa-apa. Makanya kita akan sampaikan kepada Polda, Bapak-bapak dari Polda, tolong tidak mundur selangkah pun. Ya, proses hukum harus tetap berjalan. Ya Pak. Ya. Ini bukan masalah agama Pak, bukan masalah suku, bukan masalah lain-lain. Ini adalah masalah kejahatan, pelanggaran HAM. Karena kebetulan HAM orang beribadah dilanggar dan menghina, kan gitu. Jadi bapak-bapak ya tetap harus teguh pada pendirian. Nah, itu yang kita tekankan kepada Polda di sana. Kami mendukung sepenuhnya tindakan Polda dan kami berharap Polda Lampung menjadi contoh atau Polda yang pertama di Indonesia tanpa perintah siapa-siapa, inisiatif pribadi langsung mengambil tindakan hukum atau melaporkan. Itu contoh yang baik Pak, kami bilang gitu ya dengan Pak Adi. Nah, itu mengenai di sana. Jadi teman-teman, kami ke sana itu berangkat ada 5 orang. Saya, Wakil Ketua, Sekretaris Bu Linda, kemudian Koordinator Unit Reaksi Cepat Pak NB, dan Pak Adi, ya, lawyer kita. Pak Dino lawyer. Nah, jadi tolong teman-teman dukung kita pertama dalam doa dan lain-lainnya, karena ke sana juga kita kan tidak gratis itu Pak. Ya, kita juga ngomong-ngomong dengan mereka, kita harus ajak makan. Nah, tambahan lagi informasi ini, di sana kan ada PGIN. PGIN itu adalah Persatuan Gereja Injili Indonesia. Ini kasusnya sama. Mereka juga dilarang melakukan ibadah di konsistori mereka. Karena dilarang, maka mereka minta, kami kasih izin. Oh, izin tidak, belum memenuhi syarat. Terus gimana? Difasilitasilah orang ini beribadah, pertama adalah di aula kantor kecamatan. Tetapi ketika mereka beribadah di kantor aula kecamatan itu, di aula kecamatan itu, kali kedua, diprotes masyarakat, camatnya. Tidak boleh ibadah di situ, tamannya meper, ya, takut tamannya. Akhirnya mereka diarahkan ke aula wali kota. Nah, menyurat begini di wali kota, oke, bisa hari Minggu. Tetapi hari Minggu dapat jawaban, oh aula dipakai. Maka mereka digeser ke aulanya Polres. Di aula Polres mereka oke bisa beribadah. Maka saya tanya, namanya Pak Mardi, nanti kalau misalnya di aula Polres itu sampai berapa lama bisa ibadah? Belum tahu Pak. Nah, jadi begini-begini. Jadi kita panggil juga di situ yang namanya Pak Daily atas saran dari Pak Mardi. Dia adalah Ketua 3 PGI Wilayah Lampung bidang diakonia. Kita tanya apa? Karena PGI ini adalah anggota daripada PGI Wilayah. Apa yang dilakukan oleh PGI Wilayah untuk membantu teman-teman kita yang tidak diberi atau dilarang beribadah ini?
Ya bagaimana lah Bapak, udah ceritanya macam-macam, kan dalam arti positif, tidak berdaya dia karena jumlahnya sedikit. FKUB ini juga Pak nggak beres ini katanya kan, ya udah, memang kita rencananya juga FKUB ini kita usul dibubarkan aja ini. Nah begitulah teman-teman, ada dua di sana yang kita urus, GKKD dan PGIN. Ini pun nanti akan kita sampaikan ini kepada pihak yang berwajib di Jakarta supaya diurus ini mereka ini, jangan ditelantarkan. Karena PBN dua menteri itu, kalau rumah ibadah daripada agama tertentu belum ada, maka pemerintah daerah setempat wajib menyediakan atau memfasilitasi supaya mereka bisa beribadah. Itu perintah dari PBN, tetapi kan selama ini selalu diabaikan itu. Yang selalu diabaikan. Jadi pesan saya kepada seluruh pendeta di Indonesia, ya, jangan terlalu berharap bantuan dari PGI atau siapapun. Maka dari pengalaman yang terjadi ini, bapak-bapak pendeta atau pengerja, ketika seseorang melarang bapak ibu beribadah, tanya, ya, bapak dari mana? Kalau dia tokoh masyarakat, atas dasar apa bapak membubarkan ini? Karena itu tokoh masyarakat atau tokoh adat seperti yang dikatakan, atau orang per orang di luar daripada pemerintah, dari luar itu, tidak boleh melakukan itu. Harus mereka. Jadi kalau misalnya seperti Wawan ini atas dasar apa dia melakukan? Tanya, mana surat perintah? Nah, ini mereka ini diperalat ya oleh baik yang di pemerintahan maupun orang lain. Jadi ini supaya para pendeta di seluruh Indonesia yang gerejanya bukan dari mainstream, karena gereja-gereja mainstream ini juga menganggap mereka itu kan bidak. Mereka ini pro pemerintah. Gereja-gereja mainstream ini tutup itu, kira-kira begitu. Jadi kalau ada kejadian begitu, persekusi mereka tutup mata, tutup mulut. Ya, jadi katakan mana atas perintah siapa? Ya, gitu aja. Tanya baik-baik. Jadi itu atas dasar itu nanti bisa kita menggugat, termasuk lurah, termasuk ini. Jadi wali kota daripada kota Bandar Lampung ini teman-temannya. Ini apa ini? Dari sono, dari daerah Wahabi sana. Dia PDIP. Saya bilang ini nanti juga harus dilaporkan ini orang ke PDIP. Masa bodoh dia itu, tidak peduli. Tidak peduli dia. Jadi beginilah tipe pemerintah atau kepala daerah. Kita tidak bisa terima itu. Ketika dia kepala daerah, dia kan sudah adalah kepala daerah untuk semua suku dan semua agama. Nah ini nanti pekerjaan kita banyak Pak. Saya rencana besok itu akan ngantar surat. Senin itu ada beberapa lembaga tinggi negara akan kita menyurati. Supaya pertama, proses di kepolisian dikawal, proses di jaksa DPU dikawal, persidangan dikawal. Yang dikawal ini, yang tiga ini yang saya katakan tadi. Tetapi pihak GKKD juga kita harus fasilitasi mereka, itu artinya komunikasi kita dengan mereka tetap jalan untuk memberi dukungan moral. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan kepada Polda Lampung, terima kasih banyak ya Bapak-bapak polisi di sana. Bapak-bapak sudah melakukan tugas dengan baik panggilan penegakan hukum tanpa ada keluhan aduan dari masyarakat. Saya berharap ini menjadi contoh di seluruh Indonesia. Dan Bapak Kapolda, tolong ini bapak-bapak yang bertugas ini diperhatikan Pak, ya jangan lagi mereka dipersulit. Juga Bapak Kapolri, saya minta tolong ya Kapolda di sana juga dijaga. Karena kami tahu Pak, ada ormas-ormas tertentu yang akan menggoyak mereka. Kami tahu itu ada informasi. Jadi Bapak Kapolri, Bapak Presiden, kalau para penegak hukum ini karena panggilan nurani hati dan jiwanya menegakkan hukum, tolong Pak dijaga. Orang-orang beginilah yang harus dipelihara dan dihargai. Dinaikkan pangkatnya, bukan para pencoleng, bukan para pedagang narkoba, bukan para macam-macam pembunuh. Ya. Orang-orang begini Pak, dan banyak kami yakin ini di kepolisian masih banyak orang-orang begini. Cuma selama ini mereka tersembunyi dan tidak diberi peluang untuk berkarya. Ini aja juga kepada jaksa nanti JPU, saya berharap ya JPU kesampingkan itu masalah agama, ini adalah masalah pelanggaran HAM. Tegakkan kebenaran, tegakkan hukum. Kalau Bapak juga mentor-mentor nanti kami akan juga persoalkan lagi. Kami tidak berhenti. Karena apa? Bukan karena galauannya hebat ya, bukan. Karena kami rakyat. Kembali lagi, kalau rakyat itu pemegang kedaulatan tertinggi, kami berhak bertanya. Kami berhak, Bapak kan penyelenggara negara, kami berhak. Jadi jangan Bapak anggap remeh kepada rakyat. Karena rakyat itu menuntut kedaulatannya, kedaulatan yang kami berikan ini digunakan bagaimana? Nah, ini pesan saya kepada jaksa JPU nanti dikejari Lampung sana. Jadi normal-normal aja lah. Ya begitu bukti mendukungnya sudah jalankan selesai. Ini bukan persoalan agama, bukan persoalan suku, tetapi tindak pidana yang dilakukan oleh si Wawan ini. Kalau dia atas nama RT,
Dia harus konsisten karena di surat perjanjian kesepakatan itu dia nggak menyebutkan RT di situ, dia menyebutkan tokoh masyarakat. Akan sudah mulai akal-akalan. Akal-akalan ini Wawan. Kita nggak bisa lagi akal-akalan, stop. Jadi saudara-saudara ya, yang di sana itu yang Anda ormas-ormas tertentu sadar, Anda sudah tidak bisa lagi bertindak semena-mena, sewenang-wenang seperti dulu. Zaman sudah berubah. Ya, boleh Anda jumlahnya banyak di Indonesia ini, tapi tunggu. Hiduplah di Indonesia dengan baik. Ya, hidup di Indonesia dengan baik. Saya katakan, jangan bapak-bapak ormas yang merasa hebat selama ini, saya tidak perlu sebutkan, termasuk Bapak Wapres, jangan merasa hebat, Pak. Jangan bapak-bapak beranggapan bahwa di luar Pancasila itu akan ada persatuan, tidak ada. Jadi mari kita berpegang kepada Pancasila. Tidak akan ada persatuan dan kesatuan di luar Pancasila. Itu aja yang ingin saya sampaikan, Pak Dr. Paul. Mungkin saya berharap Ibu Linda atau saya bisa menambah, mungkin ada yang perlu ditambah, atau Pak Adi, mungkin Pak Adi lawyer kita kalau ada di sini. Jadi ada masuk nggak Pak Adi? Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Pak Adi ada nggak Pak Adi?